Dodanim dalam catatan kuno sering disebut sebagai salah satu bangsa yang berasal dari keturunan Yafith bin Nuh. Dalam tradisi yang berkembang dari berbagai tafsir sejarah dan silsilah, Dodanim digambarkan sebagai nenek moyang bagi suatu kelompok yang mendiami wilayah sekitar kepulauan Yunani serta daerah-daerah lain di kawasan Laut Tengah. Dari garis keturunan Yafith yang dipercaya sebagai ayah bagi banyak bangsa di wilayah utara dan barat Asia hingga Eropa, Dodanim ditempatkan sebagai salah satu cabang yang berkembang ke arah barat daya menuju kawasan yang kemudian dikenal sebagai dunia Yunani purba. Nama Dodanim sendiri dalam beberapa naskah kuno sering dihubungkan dengan wilayah Dardania atau Dodona, yaitu sebuah kawasan di Yunani yang sejak lama dianggap sebagai pusat budaya dan kepercayaan. Kaitan antara Dodanim dengan bangsa Yunani kuno dapat dilihat dari berkembangnya tradisi laut, perdagangan, serta kebudayaan yang khas di wilayah tersebut. Para ahli sejarah kuno menggambarkan bahwa keturunan Dodanim tidak hanya menetap di satu pulau, melainkan tersebar di berbagai kepulauan yang ada di Laut Aegea, Laut Ionia, dan Laut Tengah. Dari sinilah muncul gambaran bahwa mereka adalah pelaut tangguh, pedagang ulung, sekaligus pembawa pengaruh budaya yang besar dalam peradaban awal bangsa-bangsa Eropa. Dengan demikian, bangsa Dodanim dapat dipandang sebagai salah satu jembatan antara dunia keturunan Nuh dengan perkembangan peradaban Mediterania yang kemudian melahirkan Yunani klasik. Hubungan antara bangsa Dodanim dengan kisah tentang Yajuj dan Majuj muncul dari tafsiran-tafsiran keagamaan yang mencoba menghubungkan garis keturunan Yafith dengan bangsa-bangsa yang kelak berkembang menjadi kelompok besar yang tersebar luas di bumi. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang juga berasal dari garis keturunan Yafith, yang dalam catatan tradisi dianggap sebagai bangsa yang kuat, banyak jumlahnya, dan memiliki peran besar dalam kisah akhir zaman. Walaupun Dodanim dan Yajuj Majuj tidak disebutkan sebagai satu bangsa yang sama, tetapi adanya keterkaitan melalui silsilah Yafith menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam rumpun keturunan yang satu. Hubungan ini sering dipahami sebagai sebuah mata rantai sejarah yang menjelaskan penyebaran manusia pasca banjir besar di masa Nabi Nuh. Dengan cara pandang demikian, Dodanim bukan hanya sekadar nama dalam daftar keturunan, melainkan simbol dari lahirnya peradaban besar di kepulauan Yunani dan kawasan sekitarnya. Sementara Yajuj dan Majuj menjadi representasi dari bangsa besar yang tersebar luas, yang dalam keyakinan banyak tradisi akan muncul kembali pada masa tertentu sebagai bagian dari peristiwa besar di penghujung zaman. Maka, hubungan antara keduanya dapat dilihat sebagai benang merah dari sebuah perjalanan panjang keturunan Yafith bin Nuh yang membentuk mosaik bangsa-bangsa di dunia, dari peradaban Mediterania hingga kisah eskatologis tentang akhir zaman. Dalam menelusuri lebih jauh perjalanan bangsa Dodanim, perlu dipahami bahwa mereka tidak muncul secara terisolasi, melainkan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang juga berasal dari garis keturunan Yafith. Sebagian besar tafsir sejarah menyebutkan bahwa keturunan Yafith memiliki kecenderungan untuk berpindah, menjelajah, serta membangun koloni di daerah-daerah baru. Hal ini tampak jelas dalam jejak peradaban yang tumbuh di sepanjang pesisir Laut Tengah. Bangsa Dodanim yang diyakini menempati kepulauan Yunani membawa serta tradisi kelautan dan pengetahuan dagang yang membuat mereka mampu menjalin hubungan dengan Mesir kuno, Fenisia, serta bangsa-bangsa di Asia Kecil. Dari pergaulan lintas budaya ini, lahirlah ciri khas Yunani purba yang kemudian terkenal dengan filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Dalam tafsir keagamaan, posisi Dodanim seringkali digambarkan sebagai bangsa yang makmur dan terhormat. Akan tetapi, keberadaan mereka tetap dikaitkan dengan garis keturunan Yafith yang juga menurunkan bangsa-bangsa besar lain, termasuk Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj dalam banyak kisah digambarkan sebagai bangsa yang memiliki kekuatan fisik, jumlah yang luar biasa banyak, serta kecenderungan untuk menimbulkan kerusakan ketika tidak terkendali. Disinilah letak keterhubungan narasi, bahwa
dari satu nenek moyang, lahirlah berbagai bangsa dengan karakter yang berbeda-beda. Sebagian menjadi pembangun peradaban, sebagian lain menjadi simbol ujian besar bagi umat manusia. Dengan demikian, bangsa Dodanim dapat dipandang sebagai cerminan sisi terang dari keturunan Yafit, yakni pewaris pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang tinggi di Mediterania. Sementara Yajuj dan Majuj sering dipahami sebagai cerminan sisi gelap, yakni kekuatan destruktif yang kelak akan tampil pada masa akhir zaman. Narasi ini memberikan gambaran kontras, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa luasnya pengaruh keturunan Yafit dalam membentuk sejarah umat manusia. Lebih jauh lagi, keterkaitan Dodanim dengan kepulauan Yunani menjelaskan bagaimana jalur migrasi dan penyebaran manusia pasca peristiwa banjir besar. Nabi Nuh tidak hanya menyentuh dataran Asia, tetapi juga menjangkau daratan Eropa. Dari kepulauan kecil yang dihuni keturunan Dodanim, lahir cikal bakal kerajaan-kerajaan besar Yunani yang kelak menjadi tonggak peradaban barat. Sementara itu, kisah Yajuj dan Majuj tetap menjadi pengingat bahwa dari garis keturunan yang sama, terdapat pula potensi munculnya tantangan besar yang melampaui peristiwa sejarah biasa menuju suatu masa yang dipenuhi dengan peristiwa luar biasa, sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab suci. Dengan demikian, hubungan antara Dodanim dan Yajuj Majuj bukanlah hubungan yang langsung bersifat politik atau geografis, melainkan hubungan genealogis dan simbolis yang menunjukkan dua jalur besar perkembangan manusia, jalur pembangun peradaban dan jalur perusak dunia. Jika kita melanjutkan penelusuran tentang bangsa Dodanim, maka kita akan semakin menemukan betapa kompleksnya hubungan antara asal-usul manusia pasca banjir besar dengan perkembangan peradaban dunia. Dodanim yang disebut sebagai salah satu anak keturunan Yafit bin Nuh, diyakini menjadi cikal bakal komunitas manusia yang hidup di daerah kepulauan dan pesisir Laut Tengah. Mereka berkembang dengan cara memanfaatkan kekayaan laut, menguasai jalur perdagangan, serta menjalin hubungan erat dengan bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar wilayah itu. Dari aktivitas mereka, lahirlah tradisi maritim yang kuat, yang kemudian menjadi ciri utama bangsa-bangsa Yunani kuno yang kita kenal dalam catatan sejarah klasik. Perjalanan sejarah Dodanim juga mencerminkan bagaimana suatu garis keturunan dapat berkembang menjadi pusat kebudayaan yang memengaruhi banyak bangsa. Di antara wilayah yang dikaitkan dengan mereka terdapat Dodona di Yunani, yang dikenal sebagai tempat suci dan pusat ramalan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran Dodanim tidak hanya sekadar dalam bidang ekonomi atau kelautan, melainkan juga dalam perkembangan tradisi keagamaan dan spiritualitas di dunia Yunani purba. Dari pusat-pusat kebudayaan semacam ini, lahirlah gagasan-gagasan yang memengaruhi filsafat, seni, serta ilmu pengetahuan yang akhirnya memberi dampak luas hingga jauh ke peradaban barat di kemudian hari. Namun, dalam kerangka besar silsilah Yafit bin Nuh, kita juga mendapati sisi lain dari keturunan yang sama, yakni Yajuj dan Majuj. Mereka dalam kisah-kisah tradisional selalu dikaitkan dengan jumlah yang sangat besar, sifat yang keras, serta dorongan untuk menimbulkan kerusakan. Gambaran ini menunjukkan kontras dengan bangsa Dodanim yang melahirkan peradaban teratur. Hubungan genealogis inilah yang membuat Dodanim dan Yajuj Majuj sering ditempatkan dalam narasi bersama, meskipun peran mereka sangat berbeda. Dari Yafit lahirlah bangsa pembangun, tetapi juga lahir bangsa yang menjadi ujian besar dalam sejarah akhir zaman. Bila kita melihat lebih luas, maka narasi tentang Dodanim dan Yajuj Majuj sebenarnya menggambarkan dua arah besar perjalanan manusia. Satu arah adalah jalur yang menumbuhkan peradaban, membangun kebudayaan, dan memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Arah yang lain adalah jalur yang menggambarkan kekuatan destruktif,
jumlah yang tak terbendung, serta peristiwa besar yang akan mengguncang tatanan dunia pada saat yang telah ditentukan. Keduanya sama-sama lahir dari sumber yang sama, yaitu keturunan Yafit, sehingga menjadi simbol keseimbangan antara pembangunan dan kehancuran dalam perjalanan sejarah manusia. Dengan demikian, bangsa Dodanim tidak bisa hanya dipahami sebagai nama dalam daftar silsilah, melainkan sebagai simpul penting dalam memahami bagaimana sejarah manusia berkembang setelah peristiwa besar di masa Nuh. Kisah mereka berhubungan erat dengan kepulauan Yunani dan Laut Tengah, sekaligus terhubung secara genealogis dengan kisah Yajuj dan Majuj yang kelak hadir dalam narasi akhir zaman. Semua ini memperlihatkan betapa eratnya benang merah yang menghubungkan antara sejarah kuno, perkembangan peradaban, dan kisah-kisah profetik tentang masa depan umat manusia. Jika kita terus melanjutkan penjelasan tentang bangsa Dodanim, maka kita akan semakin memahami bahwa kisah mereka tidak dapat dipisahkan dari dinamika besar penyebaran manusia setelah peristiwa banjir di zaman Nuh. Dodanim tidak hanya sekadar sebuah nama dalam daftar silsilah, melainkan sebuah identitas yang mewakili kelompok manusia yang berhasil mengembangkan dirinya di kawasan kepulauan Yunani dan sekitarnya. Dari pusat-pusat pemukiman mereka di pulau-pulau kecil dan pesisir laut, berkembanglah peradaban yang kelak dikenal sebagai fondasi dari kebudayaan Eropa kuno. Bangsa Dodanim hidup di wilayah yang strategis, dikelilingi laut yang kaya, serta berada di jalur perdagangan internasional pada masa itu. Mereka tidak hanya berhubungan dengan bangsa Fenisia yang terkenal sebagai pelaut, tetapi juga dengan bangsa Mesir yang telah memiliki sistem peradaban maju. Melalui interaksi ini, bangsa Dodanim membawa pulang pengetahuan, kepercayaan, dan teknologi yang mereka serap, lalu mengolahnya menjadi bagian dari kebudayaan mereka sendiri. Dari sinilah kemudian muncul benih-benih filsafat, arsitektur, dan seni yang akan dikenal sebagai pencapaian besar Yunani kuno. Di sisi lain, keterhubungan bangsa Dodanim dengan Yajuj dan Majuj tetap menjadi bagian dari sebuah narasi yang luas. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang memiliki kekuatan luar biasa, jumlah yang tidak terhitung, serta sifat yang cenderung menimbulkan kerusakan besar. Walaupun mereka bukanlah satu rumpun langsung dengan Dodanim dalam arti sosial atau budaya, keduanya tetap terikat oleh garis keturunan Yafit bin Nuh. Dari sinilah para ahli tafsir menegaskan bahwa kisah Dodanim dan Yajuj Majuj adalah dua cabang besar dari satu pohon yang sama. Satu cabang melahirkan peradaban, sementara cabang lain melambangkan ujian besar bagi umat manusia. Hubungan ini sesungguhnya memperlihatkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Dari satu nenek moyang yang sama, manusia dapat berkembang ke arah yang berbeda. Ada yang memilih jalur kemajuan, menciptakan karya, dan meninggalkan warisan peradaban yang mulia, seperti halnya bangsa Dodanim di kepulauan Yunani. Namun, ada pula yang berkembang menjadi simbol kekuatan yang tidak terkendali, penuh amarah, serta menjadi pertanda datangnya masa-masa sulit di akhir zaman, seperti yang tergambar pada bangsa Yajuj dan Majuj. Dengan cara pandang ini, narasi sejarah dan eskatologi menyatu, memberikan gambaran bahwa perjalanan umat manusia senantiasa berada di antara pembangunan dan kehancuran. Oleh karena itu, bangsa Dodanim tidak hanya penting sebagai bagian dari sejarah kuno Mediterania, tetapi juga sebagai penghubung dalam memahami benang merah antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari mereka kita melihat cikal bakal lahirnya kebudayaan besar, sementara dari Yajuj dan Majuj kita diingatkan bahwa masih ada misteri besar yang menanti dalam perjalanan panjang sejarah manusia hingga akhir zaman. Jika kisah bangsa Dodanim ditelusuri lebih jauh lagi, maka kita akan sampai pada pemahaman
bahwa perjalanan mereka bukan sekadar bagian dari silsilah keturunan, melainkan juga bagian dari alur besar peradaban manusia yang selalu bergerak, berkembang, dan saling terhubung. Dodanim yang disebut dalam tradisi kuno sebagai keturunan Yafith bin Nuh ditempatkan di wilayah kepulauan Yunani dan pesisir Laut Tengah. Kehidupan mereka yang dekat dengan laut menjadikan mereka bangsa yang terbuka, siap berinteraksi, dan memiliki jiwa penjelajah. Dari tangan merekalah jalur perdagangan laut di kawasan Mediterania semakin ramai, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dalam satu lingkaran budaya. Bangsa Dodanim dapat dipandang sebagai jembatan peradaban. Mereka menerima pengaruh dari bangsa-bangsa tua seperti Mesir dan Fenisia, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang baru, yang kemudian mewarnai identitas Yunani purba. Keberadaan pusat-pusat kebudayaan yang berkembang di sekitar kepulauan Yunani menunjukkan bagaimana pengaruh keturunan Dodanim mampu melahirkan tata kota, sistem kepercayaan, hingga tatanan sosial yang teratur. Dari proses panjang inilah lahir kebudayaan yang nantinya menjadi warisan dunia, termasuk gagasan tentang demokrasi, filsafat, dan seni. Namun, ketika kisah Dodanim disandingkan dengan kisah Yajuj dan Majuj, maka terbukalah dua wajah berbeda dari keturunan Yafith. Yajuj dan Majuj dalam berbagai riwayat digambarkan sebagai bangsa yang jumlahnya sangat besar, yang kehidupannya penuh dengan sifat merusak, serta yang kelak akan keluar dari penghalang besar sebagai pertanda akhir zaman. Keterkaitan genealogis antara mereka dan Dodanim mengingatkan manusia bahwa dari satu nenek moyang yang sama dapat lahir dua jalan yang sangat berbeda. Satu jalan membawa pada cahaya kebudayaan dan peradaban, sementara jalan lain membawa pada kegelapan kekacauan dan kehancuran. Kisah ini sesungguhnya menjadi cermin bagi umat manusia di segala zaman. Bangsa Dodanim menggambarkan sisi manusia yang kreatif, membangun, dan meninggalkan warisan yang abadi. Sementara itu, Yajuj dan Majuj menggambarkan sisi manusia yang penuh hawa nafsu, tidak terkendali, dan hanya meninggalkan jejak kerusakan. Dari keduanya, umat manusia dapat mengambil pelajaran bahwa sejarah selalu bergerak di antara dua kutub, dan bahwa pilihan yang diambil suatu bangsa akan menentukan apakah ia dikenang sebagai pembangun atau justru ditakuti sebagai perusak. Dengan demikian, narasi tentang Dodanim bukan hanya sebuah catatan sejarah kuno, tetapi juga pesan moral yang dalam. Ia menghubungkan masa lalu dengan masa depan, dari peradaban kepulauan Yunani hingga kisah besar di akhir zaman. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari akar silsilahnya, tetapi pada saat yang sama juga diingatkan bahwa arah peradaban selalu berada di tangan manusia itu sendiri. Jika kita terus mendalami kisah bangsa Dodanim, maka semakin jelaslah bahwa mereka bukan sekadar bagian dari daftar nama dalam kitab-kitab kuno, melainkan representasi nyata dari salah satu cabang keturunan manusia yang berperan besar dalam membentuk wajah peradaban dunia. Dodanim yang dikaitkan dengan kepulauan Yunani dan kawasan pesisir Laut Tengah tumbuh menjadi bangsa yang berani menghadapi tantangan laut, menjelajahi wilayah baru, dan menanamkan pengaruh yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan besar. Dari sinilah lahir gambaran bahwa Dodanim adalah simbol dari kemampuan manusia untuk beradaptasi, mencipta, serta meninggalkan jejak panjang dalam sejarah. Kehidupan mereka di antara pulau-pulau yang bertebaran di Laut Aegea dan Ionia membentuk karakter bangsa yang dinamis. Mereka terbiasa berhubungan dengan banyak bangsa, bertukar barang, bertukar bahasa, bahkan bertukar gagasan. Setiap interaksi itu memperkaya khazanah mereka, sehingga ketika peradaban Yunani muncul dengan filsafat, seni patung, arsitektur, dan sistem politiknya, di dalamnya terkandung jejak panjang pengaruh yang mungkin telah diwariskan sejak masa awal
keturunan Dodanim. Dengan demikian, narasi tentang Dodanim tidak hanya bicara soal asal-usul, melainkan juga tentang kontribusi mereka bagi lahirnya peradaban yang dikenal hingga kini. Namun, dalam kerangka besar keturunan Yafit bin Nuh, kehadiran Dodanim selalu diletakkan berdampingan dengan narasi tentang Yajuj dan Majuj. Keduanya berasal dari akar silsilah yang sama, tetapi menggambarkan dua kutub yang bertolak belakang. Dodanim melambangkan bangsa pembangun, sementara Yajuj dan Majuj menjadi gambaran bangsa perusak yang kelak memainkan peran penting dalam kisah akhir zaman. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang jumlahnya tidak terhitung, sulit dibendung, dan ketika mereka keluar dari penghalang yang menahan mereka, dunia akan diguncang oleh gelombang kerusakan yang luar biasa. Keterhubungan genealogis ini mengajarkan bahwa dari sumber yang sama, manusia bisa berkembang ke arah yang sangat berbeda. Ada yang mengangkat martabat peradaban melalui ilmu dan kebudayaan, dan ada pula yang menjerumuskan manusia ke dalam kekacauan. Dengan begitu, kisah Dodanim dan Yajuj Majuj bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga refleksi bagi umat manusia tentang pilihan jalan yang akan ditempuh. Apakah menjadi bangsa yang dikenang sebagai pelopor kebudayaan, atau menjadi bangsa yang ditakuti karena membawa kehancuran? Narasi panjang ini menunjukkan bagaimana benang merah sejarah, silsilah, dan nubuat berpadu. Dodanim sebagai bagian dari kepulauan Yunani adalah simbol awal lahirnya peradaban besar yang memberi pengaruh luas hingga ke zaman modern. Sementara Yajuj dan Majuj tetap menjadi misteri besar yang menanti di masa depan, membawa pesan bahwa sejarah manusia belum berakhir dan masih menyimpan babak-babak penting yang akan terjadi. Jika kisah bangsa Dodanim kita teruskan lagi, maka kita akan menemukan bahwa keberadaan mereka tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga simbolis dalam rangkaian perjalanan panjang umat manusia. Sebagai keturunan Yafit bin Nuh yang disebutkan dalam tradisi kuno, Dodanim menggambarkan kelompok manusia yang mengarahkan kehidupannya kepada pengembangan budaya, penjelajahan laut, dan pembentukan komunitas-komunitas baru di kepulauan Yunani. Lingkungan kepulauan yang penuh tantangan menuntut mereka untuk tangguh, terbuka terhadap perubahan, serta cerdas dalam menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Laut Tengah. Seiring berjalannya waktu, bangsa Dodanim dipandang sebagai fondasi lahirnya tradisi Yunani purba yang kelak mewarnai dunia barat. Dari interaksi mereka, lahirlah tata kehidupan kota-kota kecil yang kemudian berkembang menjadi polis-polis Yunani, tempat di mana filsafat, seni, dan politik berkembang. Dengan demikian, garis keturunan ini tidak hanya membawa kehidupan, tetapi juga menyalakan api peradaban yang akan bertahan lama setelah mereka. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa memisahkan narasi Dodanim dari narasi tentang Yajuj dan Majuj. Keduanya sama-sama berasal dari keturunan Yafit, tetapi ditempatkan pada dua ujung spektrum yang berlawanan. Dodanim menjadi simbol peradaban yang tertata dan terhormat, sementara Yajuj dan Majuj menjadi gambaran bangsa yang penuh kekacauan, tak terbendung jumlahnya, dan kelak muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar. Keterhubungan ini mengajarkan bahwa dari satu sumber yang sama, umat manusia bisa menghasilkan dua jalur yang berbeda, jalur pembangunan dan jalur kehancuran. Kisah ini dapat dimaknai sebagai sebuah peringatan yang tidak hanya berlaku bagi bangsa-bangsa kuno, tetapi juga relevan hingga kini. Manusia selalu berada pada persimpangan jalan. Apakah memilih membangun dan melestarikan peradaban, atau justru menjadi penyebab keruntuhan? Bangsa Dodanim yang berhubungan dengan Yunani adalah teladan dari sisi membangun, sementara Yajuj dan Majuj menjadi cermin sisi yang merusak. Keduanya saling melengkapi dalam narasi sejarah besar umat manusia yang pada akhirnya mengarah kepada takdir yang telah digariskan. Dengan demikian, keberadaan Dodanim
bukan hanya sekadar catatan dalam daftar keturunan, melainkan penanda bagaimana sebuah cabang manusia mampu memberi arah baru bagi peradaban. Ia menegaskan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu bergerak, menyeimbangkan antara penciptaan dan kehancuran, antara cahaya dan kegelapan, hingga akhirnya mencapai puncak dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jika narasi tentang bangsa Dodanim diteruskan lagi, maka semakin tampak bahwa mereka bukan sekadar nama dalam catatan silsilah, tetapi sebuah simpul penting dalam jaringan besar penyebaran umat manusia pasca peristiwa banjir besar Nabi Nuh. Dodanim yang dikaitkan dengan kepulauan Yunani dan kawasan Laut Tengah menempati posisi strategis karena wilayah itu menjadi pusat persilangan jalur laut antara timur dan barat. Dari posisi ini, bangsa Dodanim tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga menjadi penghubung bagi pertukaran ide, bahasa, dan kepercayaan. Peran mereka dalam sejarah sangatlah signifikan. Di tangan keturunan Dodanim, kepulauan Yunani menjadi lahan subur bagi lahirnya tradisi intelektual. Dari desa-desa pesisir, berkembang kota-kota yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa dari garis keturunan yang sama, umat manusia dapat membangun peradaban yang memberi warna besar bagi perjalanan sejarah dunia. Yunani purba yang kemudian dikenal dengan pencapaian luar biasa dalam demokrasi, arsitektur, teater, dan filsafat, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari akar awal yang dikaitkan dengan bangsa Dodanim. Namun, dalam narasi besar keturunan Yafit, Dodanim selalu ditempatkan berseberangan dengan Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj, sebagaimana digambarkan dalam berbagai riwayat, adalah bangsa yang sangat banyak jumlahnya, penuh dengan kekuatan, tetapi sekaligus membawa kehancuran. Ketika mereka keluar dari penghalang besar yang menahan mereka, dunia akan menghadapi gelombang kerusakan yang belum pernah ada sebelumnya. Perbedaan mencolok ini memperlihatkan bahwa dalam satu garis keturunan terdapat potensi untuk menciptakan peradaban yang gemilang, sekaligus kemungkinan melahirkan kehancuran yang dahsyat. Inilah pelajaran besar yang bisa dipetik dari kisah Dodanim dan Yajuj Majuj. Manusia memiliki dua jalan yang berlawanan, jalan membangun atau jalan menghancurkan. Bangsa Dodanim memilih jalur membangun, sehingga dikenang sebagai salah satu pilar lahirnya peradaban barat. Sementara itu, Yajuj dan Majuj menjadi simbol jalan kehancuran yang kelak akan memainkan peran besar dalam peristiwa akhir zaman. Dengan memandang narasi ini secara utuh, kita dapat memahami bahwa sejarah bukan hanya kumpulan nama dan peristiwa, melainkan juga sebuah cermin yang memperlihatkan dinamika pilihan manusia sepanjang zaman. Dodanim menunjukkan potensi pembangunan, Yajuj dan Majuj menunjukkan ancaman kehancuran, dan umat manusia diingatkan untuk selalu berhati-hati menentukan jalannya sendiri. Jika kisah bangsa Dodanim terus kita ikuti, maka kita akan menyadari bahwa narasi ini seolah menggambarkan benang panjang yang menjalin antara asal-usul, perkembangan peradaban, hingga nubuat yang berkaitan dengan masa depan umat manusia. Dodanim yang ditempatkan dalam silsilah sebagai keturunan Yafit bin Nuh bukan sekadar sebuah nama dalam garis keturunan, tetapi juga menjadi lambang dari lahirnya bangsa-bangsa yang memberi warna besar dalam peradaban dunia. Kehidupan mereka di kepulauan Yunani menjadikan Dodanim dekat dengan laut, dan dari laut itulah kekuatan mereka lahir. Mereka menjadi pelaut ulung, pedagang yang handal, serta bangsa yang mampu menjembatani interaksi budaya dari wilayah timur hingga barat. Lingkungan geografis mereka mendorong tumbuhnya sifat terbuka, keberanian menghadapi gelombang, serta kemampuan mengolah pengalaman dari bangsa-bangsa lain. Semua ini kemudian membentuk pondasi yang melahirkan Yunani purba, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pemerintahan yang berpengaruh hingga masa kini. Tetapi, dalam arus besar silsilah keturunan Yafit,
terdapat sisi lain yang sangat berbeda, yaitu Yajuj dan Majuj. Narasi mereka ditempatkan bukan pada masa awal sejarah, melainkan pada penghujung zaman. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang sangat banyak, bagaikan gelombang yang tak terbendung, penuh kekuatan, tetapi tidak membawa ketertiban, melainkan kerusakan.